Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Ya. kita yakin pada waktu sebelum pertandingan Raven pasti main, harus dimainkan. Ya. Karena walaupun dia kurang berkembang di pertandingan sebelumnya, tapi dengan postur tingginya, Butuh dia ya, memang. pasti pemain Korea agak Ya. perhatian ke dia. Bisa Tapi mengganggu nggak dimainkan. konsentrasi. Ya. Kenapa hoki terus? Ini kan pertanyaan banyak orang ini, Bung Ropan. Ya banyak yang Banyak menanyakan nanya itu. nih. Selalu Coba. ada hoki yang bisa dimainkan ya. Tapi Iya. itu selera pelatih. Dia yang lebih tahu tentunya untuk bisa memainkan itu. Walaupun memang masa kita bisa melihat bahwa Raven dong kalau bisa memang untuk dimainkan. Cuma memang Iya. agak ya di terakhir lawan Korea. Dia lebih oke. Tapi kan kita tetap butuh seorang Raven. Apalagi kalau kombinasi dengan Rafael Struijk Mas ya. Itu akan lebih bagus. Tapi di kanan sebenarnya Raihan Hanan bukan seorang pemain sayap kanan sebenarnya. Ya, dia lebih cocok bermain di gelandang menyerang. Itu kan jauh lebih bagus. Makanya ketika kita tidak punya Detan, tidak dipanggil, saya juga kaget. Mungkin karena pelatih melihat bahwa Detan mungkin di Piala AFF itu tidak berkembang dengan baik sehingga di pertandingan sekarang di kualifikasi U23 ini dia tidak mendapatkan tempat. Padahal ini pemain bagus Mas ya. Iya. Dari PSM. Tapi ya itulah, kita sebenarnya kan butuh seorang pemain yang leader di situ. Tapi kita nggak punya di U23 ini. Kalau ada Lino mungkin beda. Kalau ada dia, ya dia bisa nahan bola, bisa ngatur. Ya karena teknik bagus, skill oke lah. Untuk bisa passing juga. Kita butuh itu kan seorang pemain yang bisa ngatur. Atau di belakang kita ada Yasin Hapner, tapi kan tetap sudah dipanggil di tim senior. Mereka sudah, dan Hapner sudah bilang bahwa dia bukan untuk U23. Iya. Dia lebih itu ke tim senior. Kalau melihat juga dari pemain-pemain ini, sebenarnya saya pikir bisa kita untuk bersaing untuk bisa menjadi juara sebenarnya di grup. Tapi tergantung dari pelatih juga. Ya kan dengan Korea 1-0 saja kan. Sebenarnya bisa. Kesalahan kita itu di pertandingan pertama itu yang bikin kita gagal. Nah, ini biang kerok nih. Iya, bukan lawan kita jangan melihat di Korea. Iya. Kan di awal itu kita sudah hitung. Betul. Sudah diuntungkan dengan jadwal main di kandang dengan 2 jadwal pertama yang secara itu harus menang. Harus menang. Sudah pasti 6 poin. Kalau kita dapat 6 poin beda Mas. Iya, persaingan Iya, masih terbuka. Artinya draw juga dengan terbaik, dengan Korea terakhir kan 7. Iya. Artinya ini bagus. Tapi ketika kita 0-0 dengan Laos sementara Korea bisa menang 7. Kan itu yang menjadi masalah buat kita. Padahal kita butuh 1-0 aja kan enak. Yang penting judulnya menang. 3 poin itu yang perlu kita ambil. Nah, setelah lawan Laos ketika kita gagal di situ sebenarnya masalahnya itu di situ, problemnya di situ. Skenarionya berantakan setelah kita sama Laos draw. Karena kita memang sudah pasti Laos kita ambil di situ, boy. Sehingga hilang kesempatan untuk bisa lolos. Padahal peluang kita lolos dengan pemain ini aja tanpa Lino sebenarnya tanpa Yasin Hapner kita bisa. Iya, bungkus soal Raven juga pertanyaan yang sama. Iya, ini memang menarik karena menurut saya Raven ini sebetulnya memang belum terlalu matang ya. Iya. Raven ini kan di level profesional baru tahun ini main di Bali ya. Pemain seperti itu memang akan ada up and down-nya. Jadi pada saat dia diharapkan dia tidak perform. Pada saat timnya justru bermain biasa, dia muncul luar biasa. Kadang-kadang seperti itu. Pemain seperti ini up and down. Saya bisa paham karena Raven ini masih minim pengalaman. Nah, maksud saya, kalau pelatih kan sudah tahu nih, dia punya persoalan terbatas di posisi striker. Iya. Dia tidak punya striker murni karena Mauro ternyata tidak bisa mengejar target waktu ya. Karena itu tentu harus dipikirkan cara main dengan tanpa striker. Saya tidak membandingkan dengan pelatih sebelumnya misalnya. Pelatih sebelumnya juga punya problem dengan tidak punya striker nomor 9. Tapi dia bisa menyulap Rafa jadi seorang striker yang tetap agresif. Walaupun dia bukan nomor 9 murni. Nah, jadi kan itu. Jadi saya bilang tadi, pelatih itu harus punya skenario A, B, C. Kalau sistem of play begini mentok, lalu alternatifnya apa? Dia tidak punya striker nomor 9 yang natural, yang betul-betul nomor 9. Kalau gitu dia main tanpa striker, false 9 misalnya. Atau dia bermain dengan striker nomor 9, tapi dia tidak stay di kotak penalti. Keluar masuk seperti Rafa di awal-awal karirnya bersama timnas senior. Kan harus dicari solusi itu. Nah, itulah yang menurut saya tidak terlihat di timnas U23 kita kemarin. Tetap dengan skenario yang sama dipaksakan, tapi tidak ada hasilnya gitu loh. Sehingga akhirnya terjadi kebuntuan, ujungnya 0 shot on target. Itu kan bagi timnas dengan materi pemain seperti Rafa, Struijk, Hoki Caraka, itu kan dalam tanda petik agak sedikit membebani gitu loh. Kok pemain dengan kualitas seperti itu kita nggak bisa shot on target sama sekali. Kalau saya balik lagi mengatakan itu tadi,
Coach Van Aanburg sepertinya tidak terlalu mengenali kemampuan pemain ini. Sehingga karakter pemain semuanya seperti apa, kelebihannya hoki apa, kelebihannya Ravan apa, kelebihannya strike apa, sehingga akhirnya skenario-nya itu tidak bisa memaksimalkan potensi pemain. Yang saya juga kaget kan, pemain sekelas Ferrari nggak dapat tempat juga gitu loh. Sekelas Ferrari, padahal sebelumnya dia kapten tim kan. Apakah memang Ferrari-nya yang sedang menurun? Oke, mungkin dia sedang menurun. Tapi dengan jam terbang Ferrari bersama timnas senior yang begitu panjang, lebih panjang dibanding Kadek Arel, lebih panjang dibanding Dion Mark, lebih panjang dibanding Kakang. Kalau saya sebagai pelatih, saya akan sayang itu tidak memanfaatkan Ferrari. Ini kalau dalam pandangan saya ya. Meskipun tentu semua akan bergantung pada kondisi ya. Pelatih tahulah dalam latihan apakah dia juga cedera atau enggak, pelatih yang tahu. Tapi lepas dari semua itu, saya akan sangat sayang tidak memanfaatkan pemain sekelas Ferrari karena kualitas pengalaman dia sangat banyak gitu. Iya. Kita kebobolan di menit-menit agak awal ya. Ya. Menit 6 kalau kita lihat memang kesalahan pemain kita yang membebaskan wingback malah yang buat gol kan. Wingback yang buat gol, Bung Ropan. Jadi memang selebihnya kita mampu meladeni Korea. Artinya kesalahan kecil saja bisa sangat fatal, Bung Ropan. Sebenarnya tidak perlu terjadi gol kalau saya lihat ya. Itu serangan dari sayap, kemudian pemain ini berdiri sebenarnya, tapi agak bebas. Tidak ada pemain dekat, padahal kita ada 5 pemain di situ. 5 pemain ada 5 pemain kita situ, tapi dia berdiri sendiri bebas ketika mendapat umpan, dia langsung syuting di situ. Pemain-pemain kita yang telat, karena memang jaraknya jauh, tapi dia berada di kotak kecil itu, bayangin. Tapi itu terjadi 2 kali beruntun loh peluangnya itu. Yang pertama gagal, yang kedua berhasil dieksekusi. Artinya apa? Di awal kita panik. Makanya saya bilang tadi, kalau saya pastikan pemain yang saya turunkan di pertandingan krusial seperti itu, yang berpengalaman. Ya Ferrari dong. Salah satunya Ferrari. Iya, kalau bicara itu Ferrari kan lebih pengalaman. Sudah tahu ngalamin lawan Korea sebelumnya kan. Dan bola-bola panjang, Boy tahu sendiri kan, Mas Gus, kalau bagaimana Ferrari kasih bola panjang ke depan kalau dia bisa kontrol itu. Malah yang menarik juga ini, waktu kita buntu nih nggak bisa nyetak gol, feeling saya tuh mengatakan masuk ini Ferrari, jadiin dia striker, duel bola-bola atas. Nggak juga. Ketika di hampir selesai babak kita kan kedua. Sudah ketinggalan 0-1 dan kita harus menang. Iya. Kalau saya nggak ada pilihan, saya masukin Ferrari. Saya suruh dia di dalam kotak penalti, dia duel bola-bola atas. Dia kan itu kan terjadi ketika kita melawan Vietnam. AFF. Iya. Kadek bisa ke depan. Ya memang harus melakukan memang itu. harus ada plan A, plan B, plan C ya kan. Nah kalau kayak kemarin gitu terus kan jadi monoton, bisa dibaca. Jadi lakukan sesuatu yang tidak terduga oleh lawan. Korea kan nggak tahu bahwa kita bisa memainkan Ferrari sebagai striker, Kadek Arel sebagai striker. Dorong aja semua ke depan. Mas masih ingat nggak waktu SD pegang di tim senior kita di Piala Asia lawan Australia di babak kedua? Kan Elkan Bagot dia kasih masuk untuk dia dorong untuk antisipasi bola-bola atas kan? Jadi kan memang ada plan dia yang dia harus lakukan. Istilahnya harus ada sesuatu yang luar biasa ketika situasi membutuhkan sesuatu yang luar biasa itu. Kalau itu udah ketinggalan, nggak ada pilihan, masa kita main tetap normal begitu aja. Harus ada perubahan besar, harus ada kejutan. Berarti memang buntu saat itu ya. Iya, dan ya kalau kita imbang juga nggak bisa bikin apa-apa juga. Katakan kita 0-0, Korea kan lebih enjoy bermain. Ketika mereka sudah menang dapat 6 poin, mereka cukup imbang dengan kita untuk bisa lolos. Kita itu dibutuhkan harus menang dalam pertandingan terakhir itu. Ketika kita draw dengan Laos, tapi kembali dari taktik strategi dari seorang pelatih kan. Bagaimana dia bisa menempatkan starting 11 yang benar, dan memang meskipun bilang berganti-ganti terus kan, apalagi di belakang. Ya, kita lihat itu. Tiba-tiba ada Dion dengan Kakang bermain di bek tengah, ya kan? Kemudian ada bergantian, ada Kadek main. Jadi memang selalu berbeda. Bukan itu haram ya, Bung? Bukan. Tapi memang yang pertama seperti yang saya bilang tadi, memang dalam situasi turnamen seperti ini itu akan selalu ada rotasi. Tapi platformnya itu, sistem operasinya itu tetap terjaga. Nah kemarin itu kan kita, yang paling saya tidak paham itu kenapa kita memainkan seorang bek kiri dengan kaki kidal di posisi bek kanan yang membuat dia Mikael Tata tuh bingung terus karena posisinya dia selalu dapat bola dia harus ke kiri, dia harus ambil bola muter dulu karena dia kaki kiri gitu loh. Kiri. Dan itu akhirnya kan disadari babak kedua baru diganti. Kan itu jadi wasting time gitu. Kenapa nggak sejak awal aja misalkan dipasang pemain dengan karakter bertahan yang kuat di sana, ada Buffon misalnya. Ada Buffon sana. Kakang juga menurut saya nggak jelek juga mainnya gitu. Di kanan. Iya. Oh iya, Kakang memang harus sering bermain di kanan dia dikasih bal. Oke Bung Ropan, kita menatap ke depan sekarang. Selesai U23 sudah terjadi SEA Games di depan. Bulan Desember. Dan juga materinya banyak pemain dari yang sekarang ini kan Bung. Apakah yang Bung dengar
Gerrard masih tetap memegang ini atau masih ada pilihan lain, Bung? Saya pikir enggak. Dia nggak akan pegang. Menurut saya ya. Iya. Kan belum diumumkan, belum resmi siapa yang akan pegang, tapi kayaknya enggak dia. Dan dia sudah pernah bilang kan waktu di Piala AFF selesai bahwa saya tidak akan pegang tim SEA Games. Dia akan fokus di tim U23 kualifikasi yang di Sidoarjo kemarin baru selesai. Iya. Karena itu kan tugasnya untuk meloloskan tim kita kan. Dan akhirnya gagal. Jadi ya harus ada evaluasi untuk Gerrard ini, Vandenberg. Dan itu kan urusan bagi Alexander Swiers ya sebagai Nirtek katanya kata ketua. Ya. Nah untuk melangkah ke SEA Games saya pikir pemain ini kan SEA Games ini kan U22 sebenarnya kan. Ya. Bukan U23, U22. Jadi ya harus lebih muda ya. Ya, mungkin Rafael masih bisa bermain. Ya Dion masih bisa bermain. Cuma masalahnya juga kenapa tim Guy Evans lagi oke kok nggak dipanggil. Padahal dia kan sudah naturalisasi buat apa? Dan dia sebelum bermain di U23 di Sidoarjo, dia itu bermain dengan FC Emmen di kasta kedua dan dia oke, tapi kemudian dia tidak dipanggil. Kalau ada dia opsi di kiri kan bagus dengan tim Guy Evans. Kan jauh lebih bagus. Tapi kalau bicara dengan SEA Games belum tahu siapa yang akan menangani dan pemain-pemain sebagian besar oke. Yang tampil di ini akan oke. Yang dia masih 22 atau 21 pasti akan masuk. Akan diambil. Tapi semua tergantung PSSI untuk mengumumkan siapa yang akan. Kita juara bertahan loh. Medali emas setelah 32 tahun. Coach Indra, mungkin Coach Is juga akan masuk karena saya dengar ya hanya selentingan Is mungkin akan pegang. Nggak tahu apa benar apa ini. Mungkin Is akan pegang karena dia pernah menangani tim ini yang sukses, bisa aja dikembalikan ke dia. Dan mungkin ya tangan dia lebih cocok lah untuk tim muda. Kalau menurut kalau Maskus sudah ketawa, kalau dia sudah tersenyum berarti itulah orangnya berarti kan. Kita tanya aja dulu. Enggak maksud saya begini. Menangani tim usia muda itu beda dengan menangani tim senior. Jelas. Jadi dalam menangani tim usia muda salah satu yang penting itu kan komunikasi dengan pemain, psikologi, kemampuan memahami, menyelami psikologi pemain. Nah, tidak cukup pelatihnya itu punya track record bagus, CV bagus. Kalau dia tidak punya kemampuan menyelami pemain, dekat dengan pemain, kadang-kadang pemain usia muda itu yang paling penting itu bukan yang namanya strategi, tapi bagaimana dia dekat dengan pemain, mampu memotivasi. Kadang-kadang ya. Jadi pelatihnya itu tidak hanya berperan sebagai pelatih, tapi harus bisa menjadi ayah bagi pemain. Nah ini di kita U23 ini masih seperti itu. U23, U20 terutama U17 dan 20 ya. U23 sebetulnya sudah agak ini tapi masih diperlukan. Nah makanya saya menganggap Vandenberg ini belum terlalu kenal dengan sepak bola Indonesia. Baiknya jangan dikasih tim usia muda. Membantu Kluivert di senior itu udah paling bagus sebetulnya. Kalau dia sudah setahun, 2 tahun, sudah banyak kenal, sudah banyak kultur, mungkin dia juga akan sukses di U23, mungkin ya. Tapi sekarang tampaknya terlalu cepat bagi dia. Bukan hanya Vandenberg, kalaupun dikasih ke Daniel Lanzat, kalaupun dikasih ke yang lain, mungkin juga akan punya persoalan sama. Alec Pastur juga belum tentu bisa juga. Jadi kasih aja kalau tim usia muda tuh ke pelatih kita yang sudah paham budaya sepak bola Indonesia, sudah kenal nih anak ini satu persatu gitu. Cuma memang pelatihnya harus berkualitas juga, yang punya track record bagus, yang punya CV bagus. Ya memang kalau melihat semua itu kan nama yang paling cocok siapa lagi kalau bukan Coach Indra gitu kan. Oke, kita stop di Coach Indra. Kita break dulu. Setelah itu kita akan kembali di Sportcast Nusantara TV.